Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy dengan NPM2478228, di mana sini saya akan melakukan praktikum NetAcad paket tracer dari modul 4.3.8, di mana tujuan dari praktikum ini yaitu kami akan membuat layer 3 switch atau MLS yang bisa routing antara VLAN atau interVLAN routing, baik untuk IPv4 maupun IPv6, dan juga bisa berkomunikasi dengan cloud atau internet. Jadi topologi dasarnya MLS atau multi layer switch terhubung ke 3 switch akses, yaitu switch 1, switch 2, dan switch 3. Jadi setiap switch akses memiliki PC dengan VLAN berbeda. Kayak VLAN 10 itu untuk staff, VLAN 20 itu untuk student, dan VLAN 30 untuk faculty, dan VLAN 99 itu untuk manajemen. Dan sebelum itu kita akan coba cek result. Ya. Dan setelah itu langkah pertama kita itu akan mengkonfigurasi router port di RMS. Jadi ini RMS, kita masuk ke CLI nya, habis itu kita enable, habis itu config T, dan setelah itu kita buat interface G0/2, dan setelah itu no switch port. Habis kita IP address 259.165.200.225. Habis itu kita masukin subnet masknya 255.255.255.252. Habis itu no shutdown, habis itu exit. Dan habis itu jadi penjelasannya yaitu no switch ini yaitu untuk mengubah no switch ini, jadi dia itu untuk mengubah port dari mode layer 2 ke routed port layer 3 begitu. Dan setelah itu coba kita dan langkah selanjutnya kita itu akan mengkonfigurasi interVLAN untuk IPv4. Jadi kita akan buat VLAN 10. Kita sudah masuk di VLAN 10, kita akan buat name-nya staff. Habis itu kita exit, habis kita masuk ke VLAN 20, name student, dan setelah itu kita exit lagi, kita buat lagi VLAN 30 nya namanya faculty, dan setelah itu exit, dan kita akan membuat VLAN 99 untuk manajemen, name manajemen. Nah, setelah itu kita exit. Nah, setelah kita membuat VLAN tersebut, nah sekarang kita akan buat dan aktifkan interVLAN-nya dengan cara kita interface VLAN 10. Di sini IP address, kita ikutin di sini nanti IP address-nya, IP address 192.168.10.254. Misalnya 255.255.255.0.
dan setelah itu kita aktifkan now shutdown, habis itu exit. Nah, ini juga kita akan buat untuk VLAN 20, VLAN 30 dan VLAN 20, 30 dan 99. Kita akan buka notepad saja, notepad. Kita buat baru notepadnya. Kita masukkan sini. Kita copy. Kita paste. Copy. Paste. Paste, exit juga. Nah, jadi kita akan mengkonfigurasi sekarang VLAN 20. Ini kita ubah VLAN 20. Habis itu IP address-nya, ini IP address-nya kita ganti 192, jadi 20, ini 20 juga. 20 juga. Habis itu exit, now shutdown. Kita copy. Kita masukkan sini, paste. Nah, di sini dia udah. Sekarang kita ganti VLAN 30. Ini juga 30, artinya 30 juga. Kita paste lagi, copy lagi, kita paste. Nah, setelah itu kita akan VLAN 99. VLAN 99 ini kita ganti juga, internet 99. Kita copy, paste. Nah, setelah kita beri VLAN, jadi setiap VLAN ini kita berikan SVI atau Switch Virtual Interface agar switch bisa berperan sebagai router antar VLAN-nya, dan juga IP address dari SVI ini digunakan sebagai default gateway untuk PC ke PC di masing-masing VLAN-nya. Dan step ketiga yaitu kita akan mengkonfigurasi trunk di MLS atau di layar 3-nya. Kita akan masuk interface G0/1 switch port trunk enkapsulasi .1Q, dan setelah itu switch port mode trunk. Habis itu switch port trunk native VLAN 99. Now SH exit. Nah, jadi penjelasannya kenapa kita buat terang ini. Jadi terang ini mengizinkan multiple VLAN traffic lewat satu kabel. Jadi VLAN 99 jadi native VLAN, yaitu tidak diberikan tag VLAN-nya. Dan step selanjutnya kita akan mengkonfigurasi trunk di switch satunya. Switch 1 di sini trungnya. Enable config T, dan sini interface G0/1. Ini switch port trunk kok dia nggak bisa switch port trunk encapsulation .1Q.
switch 1 G0/1 encapsulationnya salah. Support trunk and mode trunk support trunk support trunk native flange 99 no sh exit. Dan kita ke sini lagi, kita akan selanjutnya kita tuh aktifkan routing di LMS IP routing exit IP routing sorry IP route. Nah, di sini hasilnya menunjukkan semua VLAN sebagai connected. Ini ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 dan VLAN 99. Nah, jadi penjelasannya tanpa IP routing MLS hanya bertindak sebagai layer 2 atau bisa kita sebut dengan switch. Dengan IP routing, maka MLS ini bisa meneruskan paket antar VLAN seperti router gitu. Nah, step ketiga, coba kita akan ke PC 0. Kita cek IP-nya. Oke, udah bisa. Dan kita coba ping ke default gateway-nya 192.168.10.254. Nah, di sini dia artinya sudah bisa ke ping. Artinya dia sudah lancar. Coba kita dari PC 0 ke PC 3 192.168 ping 192.168.10.2. Nah, di sini juga sudah bisa, artinya dia tidak ada bermasalah. Ping 192.168.20.1. Nah, di sini artinya dia sudah bisa, dan langkah selanjutnya kita akan konfigurasi IP6 antar VLAN. InterVLAN routing. Jadi langkah selanjutnya kita aktifkan IP6 untuk routing. Jadi MLS IPv6 config T IPv6 unicast routing. Setelah itu kita akan masuk interface VLAN 10 IP address
masukkan 2001, setelah itu 1DB 8 acat 10 1/64. Sorry, ada kesalahan di sini. Dua flan 10. Ini kopi. Sorry. Oh, di sini salah. IPv6. IPv6. Nah, setelah itu kita exit. Nah, kita akan ke VLAN tuh, kita lebih cepat pakai notepad. Di sini VLAN 20 IPv6, VLAN 20-nya, ini VLAN 20-nya, copy, paste, kita copy, kita buka. Dan setelah itu kita akan ke VLAN 30-nya. 30, ini juga 30, kita salin, kita masukin, kita paste. Nah, setelah itu step selanjutnya kita akan menambahkan IPv6 pada port ke cloud dengan cara interface G0/2. Habis itu IPv6 address 2001 acat, kita copy ini aja, paste, cuma kita akan ganti di sininya satu DBA acat A1/64 incomplete comment. Oke, bisa exit. Nah, setelah selanjutnya kita akan verifikasi IPv6 dengan cara show. Kita exit dulu, exit, show IPv6 route. Nah, di sini dia sudah nyambung semua. Step selanjutnya kita akan ngeping dari PC3 ke PC4, PC3 ke PC4, ping PC4, ini kita ping
tunggu. Dia ada kesalahannya. Kenapa ini salah? Kenapa ini salah? Kita cek result. Di sini IP address VLAN 10. Di situ. VLAN 20 udah. Di address. Itu kesalahannya berada di mana ya? Tunggu. Saya cari dulu. Perasaan udah di situ dia. Perasaan situ dia udah saya kasih IP. Kok dia masih merah ya? Itu VLAN 10. IP address udah. Ini kita belum IP 6. Mana? Close, kita masuk lagi di sini, kita masuk config dulu. Klik T, habis itu interface VLAN 10. Sehingga itu sudah masuk. Habis itu kita masukkan IPv6 address VLAN 10 ini. Kita masukin, copy. Setelah itu kita paste. Nah, di sini dia sudah berhasil. Coba kita cek result. Di sini tinggal gigabyte internet 0, internet 0. Exit interface G0 slash berapa, slash 2.
/2 IPv6 address. Ini kita masukin, kita copy, kita paste. Nah, setelah ini bisa semua, coba kita ping lagi. Ping 192.168.20.2. Nah, di sini dia sudah kirim, dia sudah berhasil. Dia menggunakan IP4 di sini. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Jadi, apakah di sini from PC3 ping VLAN 10 dia bisa, dari PC4 dia ngeping LMS to connect VLAN 20 dia bisa, PC5 dia bisa, dan call ping dia juga sudah bisa. Karena sini sudah komplit, artinya dia sudah selesai pada praktikum kali ini. Ini juga sudah 100. Mungkin cukup sekian dari praktikum kali ini. Apabila saya ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.